Halo guys, ketemu lagi bersama gua di channel Kutang Bilung Official, yang dimana kita akan membahas tentang COVID yang sempat viral juga ya. Kenapa gua bisanya membahas COVID? Karena COVID ini menurut gua agak disetting ya. Yang pertama gua mau bahas COVID ini bisa melalui udara apa atau enggak. Menurut WHO, corona itu bisa menular lewat udara. Gua ngambil informasi di Kompas TV. Sedangkan di channelnya Mata Najwa, nih fakta atau dusta corona nih yang ini nih. Dia bertanya kepada dokter, apakah corona bisa masuk lewat udara? Jawabannya adalah tidak. Jadi yang mana yang benar? Semua teori konspirasi mengenai COVID itu rata-rata menurut gua masuk akal. Teori konspirasi pertama yaitu COVID ini sengaja disetting buat perdagangan global. Karena kita beli APD dari Cina, beli vaksin dari Cina. Itu semata-mata untuk perdagangan global. Dan kita pun sama juga, jual jahe ke dunia. Jual apa tuh? Pokoknya obat-obatan tradisional kita jual ke dunia. Jadinya perdagangan global itu jadinya makin marak. Dan teori corona bisa masuk lewat darah, menurut Tante Najwa nih ya, corona itu nggak bisa masuk lewat darah. Dan vaksinnya, bukan vaksin sih, tes swab ya, kita cari tes swab dan tes rapid itu ngambil darah. Sedangkan COVID itu masih nggak bisa masuk lewat darah. Yang mana yang benar? Dan banyak lagi guys, teori-teori yang mengatakan COVID itu settingan. Dan kalau menurut saya, ini yang mana yang benar? Ayolah pemerintah, janganlah buat settingan. Ini corona menurut saya ini nyata ya. Karena apa? Corona itu nggak bisa dianggap remeh. Karena banyak orang yang meninggal karena corona. Tapi sengaja disetting buat perdagangan global. Ayolah pemerintah, yang bener lah, jangan bercanda. Ini penyakit loh. Masih sempat disetting begitu. Dan teori yang ketiga katanya ada orang yang divaksin, efek vaksin, banyak yang lumpuh, banyak yang mati katanya, banyak yang meninggal. Nih ya, efek vaksin lumpuh. Tuh guys, di Kompas TV diduga vaksin lumpuh. Jadi sebenarnya COVID ini apa? Dibuat oleh siapa? Disetting oleh siapa? Pertama, COVID ini timbul dari Cina. Gue emang percaya karena seluruh dunia udah mengklarifikasikan bahwa COVID ini nyata. Tapi semakin kesini kebohongan mereka tuh makin kelihatan. Jadi intinya ini kayak perdagangan global gitu. Kalian ngerti gak maksud gue? Sama-sama kerjasama untuk perdagangan global lah. Tohnya gue punya bukti loh. APD kita beli dari Cina, vaksin kita beli dari Cina, dan banyak lagi. Sedangkan orang luar beli jahe dari kita dan obat tradisional lainnya karena perdagangan global. Tapi kalau untuk perdagangan global gak masuk akal karena uangnya itu masuk keluar gak akan cukup untuk kantong para koruptor. Karena koruptor itu serakah. Dan menurut gua, ayolah
jangan setting, jangan jangan itu. Maksud gua gimana ya, susah banget mengekspresikannya karena gua ini udah pusing-pusing banget bahas covid ini. Maksud gua, kalau covid itu beneran, ayolah jangan disetting, karena ini penyakit loh, penyakit yang datangnya dari Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan. Anda sempat mau nyeting, kata gua mikirnya kenapa nggak sekalian dia aja yang kena gitu loh, kenapa nggak sekalian aja dia yang kena efeknya, kena batuk bersin, kenapa dia nggak kena semuanya, sedangkan orang tanpa gejala pun dituduh vaksin. Lu tahu, gua bersumpah demi Allah, ini cerita gua, nenek gua jatuh dari kamar mandi nih, langsung stroke. Datanglah ambulan pakai APD, dituduh covid. Masuk akal enggak kan? Jadi ayolah, di Indonesia ini jatuh dikit, stroke dikit, jantung dikit, stres dikit dianggap covid, bersin dikit dianggap covid. Jadi menurut gua ini tuh settingan. Jadi harapan gua itu, ayolah jangan bercanda, jangan disetting, karena ini penyakit. Berpuluh-puluh kali saya ucapkan ini penyakit, turunnya dari Tuhan. Anda bisa saja loh, Anda yang kena, Anda yang meninggal, Anda yang masuk neraka gitu. Jadi pesan saya seperti kemarin, jangan mengambil suatu informasi dari satu pihak. Gua mengambil satu informasi dari berbagai macam pihak, dari Mata Najwa, dari Kompas TV, ada yang dari channel mana tuh kemarin gua lupa juga ya. Banyak nih, banyak ya. Jadi jangan menyalin informasi dari satu pihak saja, sedangkan lu ngambil informasi dari berbagai macam pihak aja lu bisa dibohongin. Karena gak cuma satu pihak, sebuah oknum, sebuah organisasi itu bisa bohongin lu. Jadi menurut gua ini semua tuh sengaja dibikin karena perdagangan global tadi. Jadi jangan salah ambil informasi. Kalau lu salah ambil informasi, jangankan dari satu pihak saja, Anda mengambil informasi dari berbagai macam pihak saja, Anda bisa dibohongi. Banyak warga Indonesia yang dibohongi, bahkan seluruh warga Indonesia dibohongi perihal covid. Orang mudik nggak dikasih ya, sedangkan orang liburan dikasih itu. Jadi kesannya mereka itu gimana ya, apakah mereka itu benci, apakah mereka itu dendam, nggak tahu juga gua. Lebaran hari raya Islam, hari raya Idul Fitri, sempat gua baca di koran, mudik itu nggak dibolehin, bahkan polisi patroli. Sedangkan liburan misalnya ke liburan ke Gunung Bromo dikasih, liburan ke hutan dikasih. Waktu masa-masa libur panjang, waktu corona baru-baru masuk, itu emang dilarang. Tapi pertengahan bulan 2020 orang kan libur panjang, dikasih liburan panjang, dikasih. Sedangkan mudik lebaran nggak dikasih. Lu bayangin aja. Jadi menurut gua ini tuh semua disetting. Itu cuma spekulasi gua aja ya, cuma menurut gua aja, gua nggak menyinggung pihak manapun. Gua berharap kalau emang benar ini settingan, kalau emang ini benar settingan, gua mohon banget, gua sebagai anak bangsa, anak Indonesia, gua mohon pada pemerintah untuk menghentikan settingan ini, menghentikan segalanya. Gua yakin covid itu memang ada, tapi sengaja disetting sebagian ya. Kalaupun itu nggak disetting, gua mohon maaf. Tapi kalau ini disetting, harapan gua
Ya gue mohon benar-benar mohon kepada pemerintah, hentikan semua kegilaan ini. Karena banyak orang stres, banyak orang gila karena kagak sekolah, banyak orang putus sekolah gara-gara covid, banyak orang pengangguran gara-gara covid, banyak orang stres gara-gara covid. Jadi itulah ya, gua mohon banget sebagai anak bangsa, anak Indonesia, gua mohon Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak DPR, siapapun itu, mohon kalau ini settingan hentikanlah, kalau ini nyata gua mohon maaf. Ya itu aja ya pesan saya, dan sebagai sekaligus permohonan kepada pemerintah ya. Jadi begitulah, jangan mengambil satu informasi dari satu pihak. Jangankan satu pihak, Anda kalau mengambil informasi dari berbagai macam pihak pun Anda bisa dibohongi. Jadi belajarlah, membacalah, dan bertanyalah apa yang Anda ingin ketahui, dan amatilah. Nah itu ya. Sampai sini dulu video gue terlebih dahulu. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share juga ya. Gue pengen upload video game gue, karena gue juga punya channel game gue yang namanya Kutang Bilong nih. Kalian subscribe ya. Ini yang ini. Nih, yang ini nih. Nah, kalian cek aja. Banyak video game yang bikin ngabuburit kalian senang. Entah kalian bosen kah, ayo mampir ke channel gua. Insya Allah channel gua menghibur ya. Jadi jangan lupa like, subscribe, comment, and share, dan sharing juga, dan tonton juga, karena tontonan itu ngaruh juga ya. Selamat menaikkan ibadah puasa. Yang pula puasanya, kalau Anda batal puasa Anda emang keterlaluan ya. See you next time, kita bahas tentang yang lain lagi. Gue juga mau nyari suatu yang lagi hangat-hangat, yang lagi dibahas. Apa itu, pokoknya apapun itu gue bahas ya. See you next time, bye bye.